Satu hal yang saya mau bahas pada siang hari ini yaitu adalah tentang menjadi pribadi yang taat. Ya, menjadi pribadi yang taat. Berbeda dengan tadi pagi, saya bahas tentang dendam kesumat. Nah, saudara kalau mau tahu dendam kesumat seperti apa, saudara bisa cek di YouTube saya. Cari Gary Jordan, ada di sana. Nah, siang hari ini tema yang berbeda yaitu adalah tentang taat. Kenapa? Karena apapun yang Tuhan sudah katakan terhadap kehidupan kita, kalau kita tidak mentaatinya itu menjadi satu hal yang percuma, satu hal yang mubazir, cuman pengetahuan saja, nggak pernah diaplikasikan, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Ya, orang mau jadi profesor tapi kalau nggak bisa mengaplikasinya nggak ada artinya itu ilmu. Ya, untuk itu kita menjadi anak-anak Tuhan juga seperti itu. Kalau kita hafal Bible, kita paham ayatnya, bahkan sampai halamannya pun kita bisa hafal. Tapi kalau nggak ada yang namanya ketaatan, it's meaningless. Nggak ada gunanya kita hanya mengetahui pemahaman, hanya ketahui atas knowledge saja, tetapi nggak ada manfaatnya, nggak ada dampaknya yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saya ingin supaya semua kita bukan hanya mengetahui, tetapi setiap kita mendapatkan kegenapan janji firman Tuhan itu benar-benar boleh terjadi dalam kehidupan saudara. Setuju, katakan amin. Ada kalimat yang bagus berkata begini, Yesus tidak perlu kehebatanmu tetapi ketaatanmu. Yesus gak perlu kehebatanmu tetapi ketaatanmu. Karena banyak sekali anak Tuhan itu yang hebat-hebat, yang luar biasa. Tapi itu tadi, gak ada ketaatan dalam hidupnya. Lebih dari kemampuan kita, lebih dari apapun yang pernah kita bisa bayangkan. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara pernah gak dihadapkan sebuah pilihan dalam hidup saudara? Pilihannya itu antara yang kita tahu, yang kita pahami, yang biasa kita pahami, atau sesuatu yang berbeda sekali, yang ini kok kayaknya aneh ya. Sesuatu yang nggak masuk akal, sesuatu yang nggak bisa dinalar, atau sesuatu yang saudara yang biasanya pahami. Seperti gambar ilustrasi di kartun-kartun, kalau saudara suka nonton kartun ya, ada suaranya iblis, ada suaranya Tuhan Yesus. Sering kali yang terjadi dalam kehidupan kita ini dihadapkan dengan pilihan. Mana yang akan kita pilih? Tuhan berbicara ya, misal kepada Abraham, pergi keluar dari negeri tempat engkau tinggali, pergi. Kemana? Enggak tahu, pokoknya nanti aku kasih tunjuk kemana. Ya. Atau seperti Nuh bangun bahtera. Ya. Loh, ini enggak pernah ada hujan loh Tuhan, bangun bahtera. Ataukah kita menuruti apa yang menjadi pemahaman kita? Oh ya nggak ada hujan, ya ngapain bangun bahtera? Oh biasanya aku tinggal di sini, ya ngapain harus pergi keluar dari tempat yang aku tinggali? Ya, seringkali kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang mana yang harus kita ambil. Apa yang kita pahami, apa yang kita rasa baik, atau apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita. Terkadang Tuhan itu menempatkan kita di dalam sebuah keadaan yang mungkin rasanya kok aneh ya Tuhan. Kok enggak seperti biasanya ya Tuhan. Tapi kebenarannya Tuhan itu ingin menyatakan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Walaupun tidak biasa, walaupun berbeda, sebetulnya Tuhan itu mau menyatakan rancangan bagi kehidupan saudara. Lebih lagi,
Tuhan itu sedang memanggil kita keluar dari apa yang kita pahami selama ini. Keluar dari zona nyaman kita, keluar dari apa yang kita tahu selama ini. Tadi di bawah kita lagi ngobrol, yang selama ini gak pernah mendoakan ya. Tiba-tiba harus mendoakan waktu minggu di Pastor Andi Simon datang. Ya. Tuhan mau membawa keluar dari zona nyaman yang selama ini gak pernah tahu, mendoakan orang bisa bangkit, di kursi roda bisa jalan. Nah, Tuhan mau membawa itu terjadi. Sama halnya dengan setiap saudara yang hadir pada siang hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa ada hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tuhan itu mau nyatakan bagi setiap saudara. Amsal 3 ayat 5 berkata begini, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. 6, dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah Dia. Maka Dia yang mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Obedient atau ketaatan ini adalah sikap daripada orang yang percaya. Kenapa kok kita mau percaya? Karena kalau kita percaya bahwa kita akan menuruti, di mana Tuhan tadi berkata, Dia yang akan mengarahkan, Dia yang akan meluruskan jalan hidup kita. Pernah gak saudara ada di dalam ibadah, ya, menyembah Tuhan begitu? Tiba-tiba seperti tadi lagi angkat tangan, lagi nyembah tutup mata, harusnya yang ngadep ke depan, begitu asik nyembah tiba-tiba sudah nyerong ke samping. Ada yang pernah seperti itu? Ya. Istri saya yang paling sering. Di depan awalnya begini ya, tiba-tiba sudah begini buka mata. Padahal dia di atas di sini. Kadang-kadang saya bingung kok ngapain bisa belok-belok sendiri gitu. Saudara tahu kenapa ini bisa terjadi? Ini saudara, ini sederhana sekali loh. Ini kita lagi nyembah, tutup mata, arahnya kita itu bisa serong. Apalagi hari ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan konspirasi, penuh dengan politik, penuh dengan agenda. Apa enggak lebih parah kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang tersesat? Maka itu kita perlu taat kepada apa yang Tuhan beritakan kepada hidup kita. Benefitnya adalah untuk kita. Kalau enggak, kita ini mudah sekali untuk disesatkan. Saya bisa bayangkan orang nyembah saja, ya, begitu nyembah bisa serong. Apalagi kita hari-hari ini di dunia yang serba tidak menentu, dunia yang serba tidak tahu, mau perang kah, mau pandemi lagi kah, mau ini, mau itu, ya, no one knows, gak ada yang tahu masa depan seperti apa. Tapi saya tahu dengan pasti jalan bersama dengan Yesus selalu mendatangkan saudara kebaikan, anugerah yang melimpah. Yang setuju kita percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Ayo, sudah biarkan kita, gak perlu lagi ya berpikir kita lebih tahu, kita lebih hebat. Tapi biarlah siang hari ini semua kita berkata, aku butuh tuntunannya Tuhan. Aku butuh Tuhan Yesus yang meluruskan dan mengarahkan jalanku. Coba saudara tengok kanan kiri, saudara katakan jangan sesat ya, jangan sesat. Jangan sesat, jangan sesat. Nah sekarang bagaimana kita hidup taat kepada Tuhan? Ya, saya sudah menjelaskan tadi kenapa kok kita harus taat, karena kalau nggak taat kita ini bisa miring-miring nggak jelas sendiri gitu ya. Karena sekarang bagaimana hidup taat kepada Tuhan? Dua cara saja yang sederhana sekali. Yang pertama yaitu adalah tutup mata. Tutup mata. Kok bisa tutup mata? Yuk kita buka Bible Mazmur 119 ayat ke-36 berkata, arahkanlah hatiku kepada peringat-peringatanmu dan bukan kepada ketamakan. 7. Palingkan mataku dari pandangan yang sia-sia. Hidupkanlah aku di jalan yang kau tunjukkan. Hidupkanlah aku di jalan yang engkau tunjukkan. Palingkan mataku dari yang sia-sia. Seringkali kita ini melihat hal-hal yang gak penting-penting kita lihat, saudara. Pandangan kita itu tertuju kepada hal yang sia-sia. Nah untuk itu kita menjadi pribadi yang taat sama Tuhan, tutup mata. Sudah gak perlu lagi lihat yang sia-sia. Satu kali saya sedang nonton film Don't Breathe atau apa begitu di Netflix.
Sementara lagi waktu senggang di airport daripada bengong itu saya nonton Netflix gitu kan. Kemudian di situ ceritanya ada seorang yang dulu mantan tentara, kecelakaan menjadi buta, tapi rumahnya dirampok. Begitu rumahnya dirampok, dia harus bertahan dan dia harus mengandalkan panca indera yang lain. Dan akhirnya satu dengan yang lain dia bisa selamat. Kok bisa? Padahal dia tidak bisa melihat, nggak bisa tahu di mana musuhnya, tapi bisa selamat. Gara-gara tutup mata, bisa mengandalkan yang lain. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Mungkin sekarang adalah waktunya kita nggak selalu mengandalkan mata kita. Mungkin saatnya kita mengandalkan mata rohani kita. Mungkin saatnya kita mengandalkan iman kita, mengandalkan percaya kita bahwa Tuhan masih sanggup melakukan mujizat bagi setiap kehidupan saudara. Mungkin waktunya sekarang kita menutup mata kepada apa hal-hal yang duniawi coba tawarkan. Ya. Untuk kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, tutup mata. Ini satu hal yang sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar. Kenapa? Hidup kita ini sekarang overload information, saudara. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, belum berita online yang lain. Kadang-kadang saya sendiri mengikuti konten daripada gereja kita sendiri saja nggak cukup waktu. Doa pagi, doa siang, doa malam, 7JT, ADT, ruang doa. Nah itu mau diikutin semua, kadang-kadang ada yang bolong juga. Ya. Itu padahal konten rohani. Apalagi informasi-informasi yang dunia ini tawarkan. Yang gak penting-penting itu loh. Kadang-kadang kita ini termakan oleh hal-hal yang semacam itu. Sampai membuat kita begitu asik melihat scrolling Instagram. Sampai kita berkata kok rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Seberapa sering saudara lihat sosial media. Dan saudara mulai berkata kok enak ya dia ya. Kok aku nggak kayak gitu ya? Kok dia liburan ya? Aku kok nggak kemana-mana ya? Pernah saudara berkata itu? Bible berkata, palingkan mataku dari pandangan yang sia-sia. Ya, stop scrolling ke sosial media orang. Kalau scrolling ke sosial media Pastor Gary boleh. Kalau yang lain ya jangan. Kalau Pastor Gary memberkati yang lain belum tentu ya, sekalian promosi. Ya, kalau kemarin saya nggak tahu pas mau hari ini membawa tema ini, kemarin saya nonton tentang Instagram. Bagaimana Instagram ini bisa terjadi? Ternyata dalam waktu 18 bulan saudara, user daripada Instagram itu dari 0 menjadi berapa? 10 juta user itu dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. 10 juta user loh saudara. Dari 0 gak ada user sama sekali sampai sebegitu banyak. Itu dalam waktu yang sangat singkat. Dan akhirnya melalui penelitian ini dan itu dan ini dan itu. Ada 256 orang bunuh diri gara-gara terlalu sering membandingkan hidupnya di Instagram. Jadi dia membandingkan misalnya cewek-cewek teenager, cewek-cewek yang masih SMP gitu, ngelihat temennya kok fotonya bagus-bagus, hidupnya lebih enak, sampai keinginan bunuh diri itu ada. Ya. Kenapa? Karena matanya selalu lihat kepada pandangan yang sia-sia. Hari-hari ini, ayo kita mau tutup mata kepada apa yang dunia tawarkan. Kita mau buka mata kepada apa yang Tuhan tawarkan. Yang Tuhan berikan jauh lebih baik dari apa yang dunia berikan. Setuju katakan amin? Saya punya ayat yang gak enak bagi saudara. Bilangan 15:39. Ini ayat gak enak ini. Serius gak enak. Ketika kamu melihat jumbai itu, maka kamu akan diingatkan kepada semua perintah Yahweh agar kamu melakukannya. Sehingga kamu tidak menuruti hatimu dan matamu, karena jika kamu menuruti hati dan matamu, kamu berlaku seperti pelacur. Ketika saya baca ayat ini langsung deg gitu,
Berarti kalau aku nuruti apa yang tak lihat, apa yang ada di hatiku, aku berlaku seperti pelacur. Konteksnya ayat ini adalah Israel disuruh untuk memasang jumbai-jumbai merah. Pada waktu itu harus melihat itu sehingga mereka dipalingkan matanya bukan kepada berhala-berhala, bukan kepada kebiasaan-kebiasaan mereka di Mesir, tetapi kepada jumbai itu sehingga mereka ingat akan apa yang Tuhan lakukan. Ketika hari ini kita melihat kepada hal yang sia-sia, Bible berkata kita ini seperti sedang melacurkan hidup kita loh saudara. Saya sendiri kena tabok waktu lihat baca ayat ini. Kenapa? Karena apa yang kita lihat itu yang kita ingini. Dan apa yang kita ingini kalau tidak bisa maka kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang kita ingini. Melacurkan hidup kepada keinginan yang sia-sia. Enggak, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tapi biarlah kita berkata seperti pemazmur, hidupkanlah aku di jalan yang Tuhan tunjukkan. Hari-hari ini bukan berarti kita menjadi pribadi yang gak boleh lakukan apapun yang kita pingin, tidak. Tapi seberapa banyak orang tahu bahwa ada orang-orang yang rela menggadaikan hidupnya hanya untuk kesenangan sesaat. Momen ini Tuhan ingin kembali mengingatkan kita. Yesus tidak mati untuk kita bisa memiliki hidup foya-foya dan tinggal di kandang babi. No. Yesus mati di kayu salib supaya kita tinggal di rumah Bapa. Bahkan Bible berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hari-hari ini Tuhan ingin bawa kita dalam hidup yang penuh dengan anugerah. Hidup yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Bukan keinginan yang sesaat, yang sia-sia, yang datang seperti embun yang akan lenyap. Ya, ketika saudara mulai kepingin yang aneh-aneh, ingat kata ini, tutup mata saudara. Tutup mata saudara. Mata hati kita, mata batin kita. Dan apa yang terjadi? Mata air sukacita Tuhan akan segera dinyatakan dalam hidup saudara. Tuhan ganti jauh dengan yang lebih baik. Kalau saudara mau tepuk tangan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, 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 amin. Bagaimana hidup taat kepada Tuhan? Tutup mata. Jangan lihat yang aneh-aneh. Jangan lihat yang sia-sia. Biarlah kita lihat, ingat kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Ingat kepada apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Yang kedua sekarang, hidup taat kepada Tuhan. Yang pertama tadi tutup mata, yang kedua tunduk. Yakobus 4:7 berkata, karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Taat kepada Tuhan itu tidak hanya tutup mata, tetapi Bible berkata kita untuk tunduk kepada Elohim. Tanduklah iblis. Tunduk kepada Tuhan, tanduklah iblis. Urutannya jangan dibalik, berbahaya kalau dibalik. Tunduk kepada iblis, tanduk Tuhan, enggak. Tapi hari ini kita mau tunduk kepada Elohim dan kita tanduk si iblis. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ada serangan, ada rintangan, ada iblis yang mencoba menghalau. Ya, kita dengan anugerah Tuhan, kita lawan. Bahkan Efesus 6 ayat 13 berkata begini. Sebab itu gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu. Dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatunya. Kita ini diperlengkapi saudara. Saudara itu diberikan kemampuan ya, untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah tentukan. Nah, ada yang mengganggu. Apa yang kita lakukan? Lawanlah. Tanduklah, sikat, gitu kan? Gaspol, gitu kan? Lawannya bagaimana, Pastor? Kita melawannya dengan satu hal yang sederhana. Saya mau saudara mengelis suara-suara negatif apa yang ada dalam hidup saudara. Kalau kita mau perang, kita harus tahu lawannya siapa. Ukraina lawan siapa? Rusia, dia tahu lawannya siapa.
Amerika mau kirim senjata-senjata sudah dibom duluan. Nah, kita hari ini diserang sama iblis, kita harus tahu lawannya siapa. Pakai senjata apa? Bible berkata iblis datang bapak pendusta, ya. Jadi apa yang dia gunakan? Kalimat-kalimat yang selalu menjatuhkan kita. Hari-hari ini suara negatif apa yang selalu menjatuhkan saudara? Suara negatif apa yang selalu membuat saudara ini sedih? Suara apa yang selalu melemahkan saudara? Ketika saudara alami hal itu, kita harus tahu counternya pakai apa. Counternya adalah kita punya komunitas yang ada di gereja ini. Di gereja ini ada family blessing, di mana keluarga-keluarga yang diberkati. Setiap minggu kita ngumpul, ya, ngobrol-ngobrol. Atau mungkin kalau saudara nggak ada komunitas family blessing, saudara bisa kenalan dengan satu dengan yang lain di tempat ini. Ada rekan-rekan diaken, aktivis-aktivis yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena begitu kita berkumpul dengan duta-duta Kristus, warga surga, begitu kita diserang, ada yang counter, ada yang belani saudara. Ada yang membela kita. Kamu gak akan pernah bisa pulih. Oh itu bohong. Kamu gak akan pernah bisa dusta. Oh itu enggak benar. Ya. Ada yang mengcounter, ada yang berkata sebaliknya. Sehingga kita ini enggak tunduk kepada apa yang iblis katakan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah hari ini kita tunduk kepada apa yang Bible katakan, apa yang Yesus katakan kepada kita. Bahwa kita adalah lebih daripada pemenang, kita akan naik dan tidak akan pernah turun. Kita akan terbang bagai Raja Wali, tunduk kepada kalimat-kalimat itu. Bukan kepada kalimat-kalimat yang membuat kita jatuh, membuat kita hancur, membuat kita lemah. Kenapa saya berkata begini kepada saudara? Jangankan saudara, orang pastor aja insecure. Ya. Kenapa kok gereja lain dipakai lebih luar biasa? Kenapa orang lain kok diberkati pelayanan lebih luar biasa? Jangankan saudara, pastor saja insecure. Banyak pastor di masa pandemi itu insecure saudara. Kelihatannya saja selalu menyemangati. Tapi dalam dirinya terkadang dia juga alami lemah. Untuk itu, kalau pastornya saja bisa diserang, apalagi setiap kita. Biarlah kita di momen kali ini saling memberi semangat ya. Kalau pastornya khotbah bagus, dipuji. Kalau enggak, ya tetap disemangati, begitu kan? Ketika kita mulai down, ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai lelah, harus punya komunitas yang menguatkan kita. Bukan untuk menghujat, tapi untuk menguatkan. Bukan untuk digosipkan, tetapi untuk didoakan. Kalau saudara mau tepuk tangan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saya punya kalimat begini, setengah taat itu bukan taat, setengah percaya itu bukan iman. Setengah taat itu bukan taat. Jadi kalau kita taat kepada firman Tuhan setengah-setengah, itu bukan kita sedang taat. Kalau kita percaya setengah-setengah, iya enggak ya, enggak ya, iya ya. Itu bukan iman saudara. Tapi biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang obedient. Menjadi pribadi-pribadi yang taat. Kenapa? Karena Tuhan itu mau membawa saudara kepada rancangan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan sementara kalau kita melihat yang enggak penting-penting, hidup kita menjadi seperti yang kita lihat. Kalau kita tunduk kepada apa kata iblis, tidak akan pernah bisa kemana-mana kita. Bagaimana hidup taat kepada Tuhan? Tutup mata. Yang pertama, lihat karya Yesus. Tidak perlu lihat yang aneh-aneh. Yang lain-lain itu sia-sia saudara. Yang lurus-lurus saja. Kalau Tuhan yang sudah promosi saudara, tidak ada orang yang bisa mencelakai saudara. Lebih baik kita hidup di dalam tuntunan Tuhan daripada melacurkan hidup kita kepada keinginan sesaat. Yang kedua, tunduk kepada Tuhan, tanduklah iblis. Apa yang Tuhan rancangkan itu bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita sendiri lemah, mulai cari konco.
Ya, cari konco. Supaya apa? Supaya kita sama-sama. Seperti Bible berkata, manusia menajamkan sesama, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Hari-hari ini setiap saudara mau dipakai Tuhan dengan cara yang belum pernah saudara bayangkan sebelumnya. Dalam tempat ini, dalam wadah ini ada anugerah, ada kesempatan yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Cari teman ke gereja. Kalau misal sendiri, ajak siapa ya yang bisa datang ke gereja. Kalau misal nggak ada kegiatan, tergabunglah dalam komunitas Family Blessing. Di belakang ada Pastor Handoko. Saudara bisa hubungi Pastor Handoko. Saudara bisa tanya gabung kemana, yang dekat di mana, atau enggak bisa ngobrol-ngobrol, kumpul satu dengan yang lain. Kenapa? Ketika serangan suara-suara negatif datang dalam hidup kita, kita overcome dengan kebenaran firman Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang terjadi dalam hidup saudara. Yang setuju kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita.